Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kisah anjing hitam yang berbicara ilmu hakikat dan mempermalukan seorang wali. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah anjing hitam yang berbicara ilmu hakikat kepada seorang wali yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seekor anjing hitam yang kotor dan dekil. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang waliullah, yaitu seorang ulama sufi abad ketiga Hijriah, berkebangsaan Persia, lahir pada tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedang lengkapnya Abu Yazid Taifur ibnu Isa ibnu Surusian Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bustami. Inilah kisah Abu Yazid Al-Bustami yang ditegur Allah melalui seekor anjing yang hitam, kotor, dan dekil. Pada suatu hari, Syekh Abu Yazid Al-Bustami sedang menyusuri sebuah jalan sendirian. Tak seorang santri pun diajaknya. Ia memang sedang menuruti kemauan langkah kakinya berpijak. Tak tahu kemana arah tujuan dengan pasti. Maka dengan enaknya ia berjalan di jalan yang lenggang dan sepi. Tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari-lari. Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasa tenang-tenang saja. Tak terfikirkan bahwa anjing itu akan mendekatinya. Ternyata anjing itu sudah mendekat di sampingnya. Secara spontanitas, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun segera mengangkat jubah kebesarannya. Tindakan tadi begitu cepatnya dan tidak jelas apakah karena merasa khawatir jangan-jangan nanti bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis. Tapi betapa kagetnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami begitu ia mendengar anjing hitam yang di dekatnya tadi memprotes. "Tubuhku kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara anjing hitam seperti itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami masih terbengong. Benarkah ia bicara padanya? Ataukah itu hanya perasaan dan ilusinya semata? Syekh Abu Yazid Al-Bustami masih terdiam dengan renungannya. Belum sempat bicara, anjing hitam itu meneruskan celotehnya. "Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi, kesombonganmu
dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dengan 7 samudra sekalipun. Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar suara anjing hitam yang ada di dekatnya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kekhilafannya. Secara spontan pula, ia bisa merasakan kekecewaan dan keluh kesah si anjing hitam yang merasa terhina. Ia juga menyadari bahwa telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghina sesama makhluk Tuhan tanpa alasan yang jelas. Ya, engkau benar anjing hitam. Engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu, marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ungkapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi tentu saja merupakan ungkapan rayuan agar si anjing hitam itu mau memaafkan kesalahannya. Jikalau binatang tadi mau berteman dengannya, tentu dengan sukarela ia mau memaafkan kesalahannya itu. Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama denganku dan menjadi sahabatku, sebab semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu, tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu bagaikan raja. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari, kata si anjing hitam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami masih termenung dengan kesalahannya. Setelah dilihatnya, ternyata si anjing hitam telah meninggalkannya sendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam telah pergi dengan bekas ucapannya yang menyayat hati Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu, yang terhina di antara semuanya, seru Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian dengan langkah yang sempoyongan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun meneruskan perjalanannya. Ia melangkahkan kakinya menuju ke pesantrennya. Ia sudah rindu kepada para santri yang telah menunggu pengajarannya. Keunikan dan kenyelenehan Syekh Abu Yazid Al-Bustami memang sudah terlihat sejak dulu kepada para santrinya. Beliau tidak selalu mengajarkan di pesantrennya saja, tetapi juga diajak merespon secara langsung untuk membaca ayat-ayat alam yang tergelar di alam semesta ini. Banyak pelajaran yang didapat para santri dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, baik pembelajaran secara teoritis maupun praktis dalam hubungannya dengan ketuhanan. Suatu hari, Syekh Abu Yazid Al-Bustami sedang mengajak berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Setelah diamati secara seksama, ternyata ia bukanlah anjing hitam yang dulu pernah memprotesnya. Ia adalah anjing kuning yang lebih jelek dari anjing hitam. Begitu melihat si anjing kuning tadi terlihat tergesa-gesa, maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami segera saja mengomando kepada para muridnya agar memberi jalan kepada anjing kuning itu. Hai murid-muridku, semuanya minggirlah. Jangan ada yang mengganggu anjing kuning yang mau lewat itu. Berilah dia jalan. Karena sesungguhnya ia ada suatu keperluan yang penting hingga ia berlari dengan tergesa-gesa, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada para muridnya. Para muridnya pun tunduk patuh kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelah itu, si anjing kuning melewati di depan Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan para santrinya dengan tenang, tidak merasa terganggu. Secara sepintas, si anjing kuning memberikan hormatnya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Maklum, jalanan yang sedang dilewati itu memang sangat sempit,
sehingga harus ada yang mengalah salah satu. Rombongan Syekh Abu Yazid Al-Bustami ataukah si anjing kuning. Si anjing kuning telah berlalu. Tetapi rupanya ada salah seorang murid Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang memprotes tindakan gurunya dan berkata, Allah yang maha besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Sementara guru adalah raja di antara kaum sufi. Tetapi dengan ketinggian martabatnya, ia beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing jelek tadi. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian dulu sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para sufi? Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku, dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya. Mendengar penjelasan gurunya tadi, para murid pun manggut-manggut. Itu merupakan pertanda bahwa mereka faham mengapa guru mereka berlaku demikian. Semuanya diam membisu. Mereka tidak ada yang berani membantah lagi. Akhirnya mereka pun meneruskan perjalanannya. Itulah kisah seorang anjing hitam yang membuat ilmu Abu Yazid Al-Bustami bertambah, bahwa tidak ada gunanya pangkat apapun ataukah ilmu apapun ketika sebuah kesombongan menyelimuti hati. Pakaian yang kotor bisa dibasuh dan dibersihkan, tetapi ketika hati yang kotor akan sangat susah dibersihkan kalau seseorang tersebut tidak menyadarinya. Sekian video dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali, semoga menambah ilmu dan wawasan Anda. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, secara aura, zodiak, dan metafisika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.